Baik, masuki ke pembicara berikutnya ada Mas Franky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Franky Muhammad Hayati. Saya akan memberikan pengalaman bagaimana PKPI saya di Kanada. Untuk sesi kali ini saya akan persiapan yang pernah saya lakukan untuk sandwich kali ini. Nah, untuk informasi saja, saya sandwich di University of Visa Kanada, bagaimana persiapan sebelumnya dan kelebihan dari sandwich ini. Nah, untuk timeline, nah ini bagi saya sangat penting. Jadi untuk teman-teman yang akan melakukan sandwich atau bagi yang ingin melakukan sandwich atau PKPI, itu sebaiknya jauh-jauh hari kita mereview supervisor yang akan kita pilih. Jadi saya itu review supervisor dari 2017. Jadi dari awal sekali saya mencari supervisor hingga akhirnya saya menyiapkan dokumen karena memang dari promotor saya diwajibkan untuk ikut sandwich. Peluang untuk tidak ikut, saya harus menyiapkan itu karena bagi profesor saya ini sangat penting karena apa? Di sini saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dari sharing cara menulis dan hingga koneksi di luar negeri. Dan akhirnya saya mendapatkan supervisor itu sekitar Februari saya memutuskan dan saya mendapatkan LOL atau LOI dan hingga saya membuatkan visa di Agustus dan memulai PKPI November kemarin. Jadi saya November sampai bulan Maret. Nah, itu awal-awal COVID di Indonesia. Nah, untuk persiapan yang perlu dipersiapkan, preparation yang paling utama ya, itu pertama TOEFL. Nah, ini TOEFL jangan sampai mepet-mepet. Jadi ketika sudah ada niatan untuk PKPI, sebaiknya TOEFL segera dipersiapkan sehingga tidak dipikirkan setelahnya. Yaitu selanjutnya riset proposal, research plan, publication draft, dan LOE. Nah, ini untuk apa? Lebih ke teknis wawancara. Nah, ini yang perlu dibahas. Jadi untuk mencari supervisor ada beberapa cara sebenarnya. Ada kampus ke kampus, promotor to supervisor, dan student to supervisor. Nah, kalau kampus ke kampus, biasanya kampus sudah mempunyai MOU. Nah, ini lebih mudah untuk mendapatkan supervisor karena sudah pernah ada kolaborasi sebelumnya antara kampus dan kampus. Dan kedua, mungkin dari kenalan promotor. Nah, kalau ada kenalan promotor, ini lebih diprioritaskan. Karena apa? Akan lebih mudah mendapatkan LOE. Nah, tapi di kasus saya ini mencari sendiri calon supervisor saya. Jadi yang ketiga ini, student to supervisor, ini yang lebih sulit. Saya review dari penelitian saya itu mulai dari awal sekali. Jadi saya cari supervisor saya ini dari membaca paper. Jadi dari paper tersebut, dari banyak paper, mana supervisor yang aktif, mana supervisor yang sering publikasi, mana supervisor yang sering mendapatkan mahasiswa bimbingan seperti itu. Nah, akhirnya saya mendapatkanlah supervisor saya di Kanada. Lalu dokumen yang perlu dipersiapkan, jangan lupa ketika kita ingin engage sama supervisornya, jangan lupa siapkan di proposal dan research plan. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, kalau untuk beasiswanya sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, jangan lupa sebelum kita melakukan PKPI, kita harus kepo supervisor sebanyak mungkin. Bagaimana riset interestnya, publikasi terakhir apakah publikasinya masih aktif hingga sampai sekarang. Dan jangan lupa cek website dari universitas. Nah, di sana itu kita bisa melihat fasilitas laboratorium, mulai dari fasilitas laboratorium, terus apa yang dibutuhkan untuk bisa riset di sana, terus apa yang berhubungan dengan imigrasi, dan apakah kita itu ke sana sebagai student atau profesional. Karena di kasus saya di sana sebagai profesional, jadi sebagai visiting researcher, bukan sebagai student. Nah, untuk interview sendiri, nah ini sering ditanyakan ketika kita sharing dengan para senior. Nah, ini juga
tips ini saya mendapatkan dari para senior, termasuk Mas Sony juga, dan teman-teman PMDSU yang tahun kemarin memberikan masukan untuk PKPI. Jadi bahasa Inggris ini dipersiapkan betul. Ini membuktikan apakah kita siap apa tidak ketika kita bisa PKPI di sana, apakah kita bisa survive dengan bahasa Inggris kita. Nah, ini harus meyakinkan. Background, kalau ada riset, pernah publikasi, ini sangat mendukung sekali. Terus draft, jangan lupa kita tanyakan apakah ada biaya tambahan. Nah, ini juga penting karena menyangkut anggaran. Nah, yang terakhir attitude. Nah, ini juga sangat penting karena apa? Ketika attitude kita juga nggak bagus, ada kemungkinan gagal itu bisa sangat mungkin. Nah, ini ada banyak ya syarat-syaratnya. Nah, ini bisa dilihat di panduan. Nah, lalu bagaimana kehidupan di Kanada? Kalau kita mau cari penginapan, nah itu banyak sebenarnya opsinya. Nah, salah satunya itu dari Kijiji. Jadi saya mendapatkan link ini, Kijiji ini dari orang Kanada yang di sana. Jadi ketika saya mendapatkan Kijiji ini, saya sangat senang sekali karena sangat sulit mencari penginapan di sana. Meskipun di kampus, nah di kampus itu lebih banyak full karena di Kanada itu sudah terlalu banyak mahasiswa internasional. Nah, di Kijiji ini seperti ibaratnya seperti kalau di sini cukup bagus apa ya, OLX-nya di sana. Nah, itu bisa lebih banyak mendapatkan penginapan. Nah, kalau untuk visa Kanada sendiri, nah ini lebih mudah ya. Kalau kita tahu dari Amerika, kalau Amerika itu agak sulit, lama. Nah, kalau visa Kanada ini cepat sebenarnya. Asalkan kita nggak ada report kejahatan ataupun yang lain yang pernah dilakukan di internasional ataupun histori ke negara mana yang dilarang oleh Kanada. Nah, kalau nggak ada ya itu mudah sekali. Kita hanya buka website, kita aplikasi online. Nah, di sana kita akan mendapatkan penilaian kayak assessment apakah kita butuh student permit atau kan work permit. Nah, apakah kita mempunyai green card? Nah, ini menjadi keuntungan sendiri. Kalau kita punya green card atau kartunya orang Amerika gitu ya, kita bisa lebih mudah. Nah, setelah itu kita langsung biasanya ditujukan ke VFS Global. Ini di Jakarta. Nah, ini kita untuk record biometrik. Nah, jangan lupa juga kita harus sering buka tips dan trik dari orang-orang yang sudah pernah ke Kanada. Itu melalui blog. Nah, ini ada beberapa checklist yang harus saya lampirkan ketika saya harus bisa mendapatkan visa Kanada, yaitu seperti ini. Jadi awalnya saya itu di-assess sebagai student. Jadi yang saya lampirkan ada transkrip dan yang lain-lain. Nah, tapi akhirnya pihak universitas itu menginginkan saya itu sebagai visiting researcher. Jadi bukan sebagai student, karena waktu yang saya tempuh hanya 4 bulan. Sehingga waktu itu saya ganti visa saya dari student permit menjadi work permit. Nah, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari sekali. Nah, untuk keberangkatan sendiri, nah ini harus benar-benar dipersiapkan ya, karena di sana saya waktu winter, jadi di sana itu kalau winter sangat dingin sekali hingga minus 40 derajat. Nah, obat-obatan, nah jangan lupa juga istirahat, karena kalau tidak istirahat pasti ngedrop kalau di sana. Untuk riset di Kanada sendiri, supervisinya saya merasakan supervisi yang enak di sana. Jadi benar-benar tiap 2 minggu saya itu meeting, tiap hari bahkan saya itu berkonsultasi dengan profesor saya. Nah, saya mendapatkan ruangan khusus juga seperti pengalaman teman-teman yang sebelumnya. Di sana juga soal publikasi ini menarik karena kenapa di sini kan publikasi wajib ya. Kalau di sana sebenarnya nggak wajib. S3 di sana itu bisa lulus kalaupun selama disertasinya itu selesai.
kalaupun dia ingin publikasi, itu sebuah nilai tambah yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jika kita mau publikasi, ya publikasi. Kalau nggak mau, ya sudah. Disertasi selesai, aja kita bisa lulus. Seperti itu. Terus untuk sandwich sendiri, saya mendapatkan banyak keuntungan. Pertama ya supervisi jelas. Untuk saya juga mendapatkan relasi internasional, juga pengalaman. Nah ini juga research facility. Saya bisa kembali lagi ke Kanada dengan fasilitas yang bisa saya gunakan kapanpun seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan supervisor. Nah untuk ini ya, untuk bagaimana kehidupan di sana itu lebih multicultural, jadi lebih banyak orang selain orang Kanada, jadi ada India dan yang lain banyak lah. Jadi untuk halal food dan yang lain itu sangat mudah. Nah, terima kasih dari saya. Jangan lupa kalau persiapan itu 80% dari tes. Jika ada pertanyaan bisa kontak dari nomor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.